Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita. Kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Pak Menteri, kalau kita berbicara mengenai anggaran, ini banyak event olahraga yang terhenti begitu ya Pak ya. Otomatis anggaran-anggaran kita juga mungkin, apakah ada realokasi anggaran Pak dari tubuh kementerian Bapak? Benar, ada realokasi anggaran dari kami dan cukup signifikan karena kita konsentrasikan untuk penanganan pandemi corona ini. Itu adalah perintah dari Bapak Presiden, kemudian Kementerian Keuangan menyurati juga kami, akhirnya kita ya nggak ada masalah. Dan kebetulan di Kemenpora itu anggaran-anggaran yang direalokasi adalah anggaran yang harusnya digunakan untuk kegiatan yang direncanakan tahun 2020 tapi tidak terlaksana. Misalnya PON. Jadi semua anggarannya kita kembalikan ke Kementerian Keuangan. Kalau tidak salah anggaran untuk PON 500 M ya Pak ya? Itu dikembalikan lagi? Ya, betul. Oke. Kami nggak bisa menggunakan itu. PON yang ada. Pak, kalau tidak salah kemarin, koreksi kalau saya salah Pak, kemarin Kemenpora juga sudah menggelontorkan dana 87,5 miliar untuk COVID-19, betul Pak? Ya. Kalau boleh tahu itu diambil dari pos mana saja Pak, dan itu difungsikan untuk apa Pak? Ya, jadi yang kita ini adalah dari semua kedeputian kita, ya biaya-biaya perjalanan dinas. Itu juga kan toh juga nggak ada perjalanan kemana-mana, kegiatannya virtual. Kemudian pertemuan-pertemuan, rapat-rapat dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, baik di kepemudaan maupun keolahragaan. Misalnya ada event-event pertandingan, kemudian bantuan kita untuk kalau ada yang melakukan pertandingan, kegiatan-kegiatan, seminar, diskusi yang tatap muka kan itu nggak bisa dilakukan. Nah semua itu akhirnya kita ambil untuk kita refocusing ke penanganan COVID. Apakah sama dengan dana-dana di Platnas Pak? Karena tadi kan Platnas banyak yang menghentikan kegiatannya begitu ya, hanya 3 cabang olahraga begitu ya. Itu bagaimana Pak? Oh enggak, kalau itu kan sudah terjadi MOU dan kita sudah serahkan kepada mereka. Yang penting bagi mereka bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita sepakati latihan mandiri yang diawasi secara virtual oleh pelatih itu adalah bagian dari kesepakatan kita dalam melakukan pelatih. Jadi nggak ada masalah kalau itu. Nah, sekarang kemudian bagaimana Pak monitoring dan controlling Bapak sendiri, Pak Menteri sendiri terkait dengan dana-dana dan anggaran-anggaran ini agar bisa difungsikan secara maksimal tanpa adanya mungkin penyelewengan-penyelewengan yang lain begitu Pak? Bagaimana monitoring dan controllingnya Pak? Ya, memang sejak saya masuk ke Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dan itu menjadi tekad kami semua bahwa tidak boleh ada penyimpangan atau penyelewengan terhadap keuangan negara atau dari APBN yang dilewatkan melalui Dipa Kemenpora. Oleh karena itu, kita benar-benar tahu persis kemana penggunaannya itu. Saya beri contoh misalnya, kalau dulu bantuan hibah kepada cabur itu kita berikan saja tanpa orang tahu. Tapi sejak sekarang, sejak saya jadi Menpora, saya minta untuk cabur menyampaikan proposal, direview sampai 2-3 kali oleh tim, ya, bukan satu orang. Sebab kalau tim kan tidak ya menutup kemungkinan untuk orang main-main lah, kalau begitu ya. Dan begitu selesai, saya umumkan ke publik. Penandatanganan MOU-nya itu di depan teman-teman media. Supaya apa? Supaya kita semua mengawasi, tahu bahwa cabur ini pernah dibantu oleh Kemenpora tanggal segini seperti ini. Teman-teman juga bisa melihat apa yang dikerjakan oleh cabur itu. Jadi kira-kira itu, ya transparan, akuntabel. Kemudian kita tidak serahkan sepenuhnya apa yang diminta. Ada tahapannya. Pertanggungjawabkan dulu yang kita sudah luncurkan, kemudian setelah itu beres secara administrasi pertanggungjawabannya, penggunaannya sesuai dengan MOU, baru kemudian yang berikutnya kita kasihkan. Baik.
Kita harapkan semoga dengan monitoring dan kontrolin dari Pak Menteri sendiri ini semuanya berjalan lancar ya Pak ya. Pak Menteri, kita kembali lagi ke masyarakat dan warga Indonesia nih Pak. Dalam kondisi pandemi saat ini, ada kategori-kategori usia yang ternyata memang harus tidak bisa berkegiatan di luar ya Pak ya, termasuk dengan orang yang di atas usianya 45 tahun begitu Pak, tidak boleh berkegiatan di luar. Terus Bapak melihat ini bagaimana Pak? Apakah ini juga menjadi satu kendala juga? Apakah nantinya pihak Kemenpora akan menyiapkan jenis-jenis program olahraga di rumah bagi para kaum-kaum lansia begitu Pak? Ya, kami selalu memberikan panduan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam suasana yang stay at home, kami meluncurkan namanya senam sah. Sah itu stay at home. Itu kami luncurkan dan respon masyarakat luar biasa, tentu melalui medsos-medsosnya Kemenpora, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Laporan untuk tahap pertama saja yang sempat melihat itu sampai 8 juta orang. 8 juta. Jadi artinya ini kan bagus. Nah, bagaimana untuk yang lansia dan yang sudah tentu nggak bisa lagi bergerak aktif seperti orang yang masih segar ya, seperti Ishak ini kan masih bisa mau apa saja masih bisa. Nah, tentu kami juga siapkan itu, kami siapkan panduan itu bisa dilihat di di tempat-tempat kami di media sosialnya yang kami miliki. Dan kita karena olahraga masyarakat ini kan dia berhimpunnya di Formi Nasional. Iya betul. Olahraga rekreasi, olahraga masyarakat. Nah, kita minta untuk supaya Formi juga membuat semacam panduan kepada para anggotanya. Karena kalau di Formi itu nggak ada batasan usia. Ada yang dari kakek, anak, cucu. Kalau berolahraga Pak, khususnya di kota besar, khususnya di kota DKI Jakarta ini, olahraga sudah menjadi lifestyle begitu ya Pak ya. Orang sebelum kantor olahraga, kemudian pulang kerja, kemudian ke tempat olahraga kembali, ini sudah menjadi gaya hidup begitu Pak. Tapi kan untuk saat ini, untuk olahraga outdoor yang masih dibuka hanya terbatas begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana mungkin di tempat gym center, tempat fitness yang mungkin orang juga rajin berolahraga di sana, kapan mulai dibuka Pak untuk yang indoor Pak? Iya, untuk tahap pertama sampai kedua, setahu saya itu belum ya, kita belum izinkan. Ada tahapan nanti dia akan, karena itu sangat rawan juga, sangat rawan, dia tertutup ya, indoor, gym itu kan indoor, kemudian persinggungan antara orang juga sangat mungkin ya, itu juga. Jadi kami tempatkan itu di posisi yang fase-fase yang setelah fase kedua. Baik, terakhir Pak Menteri, himbauan Anda untuk para warga dan juga masyarakat Indonesia dari tubuh kementerian Anda bagaimana untuk menghadapi ataupun sikap kita dalam kondisi seperti ini. Silahkan Pak Menteri. Ya, buat seluruh masyarakat Indonesia, tentu kita sudah mengalami bagaimana stay at home pada saat lebih dari 3 bulan yang lalu. Dan apa yang kita rasakan, ya semua merasakan bahwa ingin beraktivitas. Nah, pemerintah tentu sangat melihat bagaimana supaya masyarakat ini bisa aman beraktivitas, bisa tetap produktif, di tengah-tengah pandemi, makanya itu yang kita kenal dengan transisi PSBB atau normal baru. Nah, dalam menjalani kehidupan di normal baru ini, kita jangan takut, tetapi tetap harus waspada. Ya, sekali lagi saya mau tegaskan, jangan takut, tetapi harus waspada. Nah, kewaspadaannya seperti apa? Jalankan protokol kesehatan itu dengan benar. Ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, rajin mencuci tangan, berolahraga, jangan lupa, minum vitamin, makanan yang bergizi. Itu saja kita jalani, maka mudah-mudahan tubuh kita akan imun. Kita punya daya tahan terhadap berbagai yang masuk, baik bakteri maupun virus.
Itu saja pesan saya, jalani kehidupan normal baru ini dengan biasa-biasa saja, tetapi karena namanya kehidupan baru, normal baru, maka kita harus membiasakan diri untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Lakukan itu, dan itu jadikan menjadi kebiasaan atau menjadi habit kita, sehingga kita terhindar dari virus corona yang mematikan itu. Baik, terima kasih sekali lagi Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin sudah bergabung bersama kami di program Toki Kita. Saya harap semoga kondisi ini akan kembali normal sehingga masyarakat bisa berolahraga kembali dan kemudian atlet-atlet kita juga akan terus mengukur prestasi untuk mengharumkan nama bangsa ya Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk berolahraga bersama ya Pak. Ya, pasti saya tunggu. Terima kasih Pak, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di program Tokoh Kita. Dan pemirsa demikian program Tokoh Kita untuk edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya.